ajma'in. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, dan aurat perempuan yang merdeka, yang perempuan bukan budak, bukan jariyah, bukan tawanan perang, seperti perempuan kita sekarang ini. Apa batas auratnya? Demikian lagi khunsa. Khunsa di sini punya dua alat kelamin, laki-laki ya, perempuan ya. Khunsa namanya. Berarti nanti diputuskan apakah ini laki-laki, apakah perempuan. Ini secara umum dulu. Apabila dia tidak haid, berarti diputuskan dia laki-laki. Apabila dia haid, diputuskan dia perempuan. Nanti kalau diputuskan perempuan, maka alat kelamin laki-laki itu dihilangkan lewat dioperasi. Kalau diputuskan ini adalah laki-laki, dia tidak haid, diputuskan laki-laki, maka dihilangkanlah alat kelamin perempuan itu. Nah itu. Dan tidak mau aktif keduanya, salah satunya aja yang aktif. Tak bagaimana auratnya di dalam sembahyang? Barang yang lain daripada mukanya. Berarti seluruh batang tubuhnya ditutup kecuali muka, dan dua tapak tangannya, zahirnya dan batinnya. Nah, kembali. Tapak tangannya perempuan itu bukan aurat. Zahirnya ini zahir namanya. Batinnya ini. Nah, itu kan zahirnya dan batinnya. Nah, batinnya ini. Bagi perempuan itu dalam sembahyang, ini kelihatan tapak tangan yang di dalam, batinnya namanya sok, karena ini bukan aurat. Kemudian yang di sininya juga terbuka sok, karena bukan aurat. Kenapa guru maka ada muka perempuan itu seperti ini? Mengantisipasi supaya jangan pergelangan tangannya kelihatan, karena mukana itu bisa tak ulur ke bawah. Nah itu mengantisipasi. Andai kata perempuan itu tidak ada mukananya itu, lengannya itu beikat, selama aman, jangan sampai terbuka pergelangan tangannya, maka sah. Tapi kalau terbuka gini, otomatis batal. Karena ini dihukumkan aurat di dalam sembahyang. Nah, di sini, nih Bapak Ibu. Nah, ini aurat dalam sembahyang. Berarti kalau dari sini ke atas bukan aurat. Hingga batasnya, hingga pergelangan keduanya, pagalangan dua tangan. Berarti pagalangan tangan ke bawah aurat, pagalangan tangan ke atas ke telapak tangan dan ke zahirnya tangan, zahirnya lahirnya tangan, itu bukan aurat. Nah, di kontrol nang pian-pian nang hadir nih, bini pian, anak pian, keluarga pian, nang di dalam kepemimpinan pian. Kalau pian masa bodoh, pian terlibat berdosa pian. Anak, bini, keponakan, kan keponakan kita paman kan bisa jadi wali nikah, ya ada. Nah, keponakan pian, kalau keponakan bini itu lain, kan ada mungkin kita ada jadi wali nikah. Keponakan kita dari jalur kita,
Dan sanak kita punya anak, nah itu namanya keponakan. Kita paman. Dan sanakan kita punya anak perempuan, kita kontrol juga. Kenapa guru? Tentu tanggung jawab abahnya. Kalau abahnya nggak paham gimana? Karena andai kata abahnya berpulang ke rahmatullah, kita bisa sebagai pamannya jadi wali nikah. Ini nih, dan sanak sebapak, dan sanak sebapak seibu bisa. Kakak bisa nggak jadi wali nikah? Bisa kan? Dan sanak sebapak bisa. Karena abah kita dua punya istri. Berarti anak dari istri kedua dan sanak sebapak. Nah itu tuh jalur-jalurnya Bapak Ibu. Nah ini kalau kita ada pengaji bahaya. Kadang kalau kita hanya mengurus anak, mengurus bini, mengurus keponakan, dan sanak sebapak, ada kata ditakdirkan Allah, abah kita punya istri dua, atau tiga, atau empat. Ya, ada gue, aku ada hendak, aku memusuhi itu, itu dan sanakmu. Nya ada yang ada kebaikan. Dan sanak sebapak dimusuhi, ikam memusuhi dan sanakmu sebapak ikam itu bermasalah dengan Allah. Selesai. Ada terima tuh pangguri abah begini pulang. Ada terima. Pian yang ada menerima. Allah menghalalkan. Menang siapa? Ada kata itu. Ulun kan ngomong apa adanya. Ulun kan diterima tuh pangguri. Abah ulun begini pulang. Ini maaf ibu-ibu lah kadang menyuruh laki kita begini pulang. Tapi andai kata itu terjadi, Pin menentang. Tentangnya situ. Kalau ulun itu tentangnya ada apa? Tetap yang kalah. Agama jadi membolehkan. Pin menentang agama, pin kalah. Nah, sakit hati Pak Ibu, si Din dia, sakit hatinya luar biasa. Karena maaflah, ini kejadian lakinya berbini pulang sakit hati sampai mati itu sakit hati tetap baik kalah. Nang salah itu bini lebih baik satu menyia-nyiakan bini diongkosi kada ulunnya pembinian diongkosi kada dididik kada itu nang ulun pangkong lian. Kan bisa terjadi tuh yang mana guru ini pandir biar lelakian bang kami ini kada kau poliandri guru ay lelakian kau poligami memang ada dalam Quran lelakian boleh poligami bibinian kada boleh poliandri ada hendak tumpang ul kalah lawan lelakian ayo jepit poliandri tetapi bezina karena si A menanam si B menanam anak siapa itu malih juga baik-baik kada kuat hati ini cinta lawan Allah cinta lawan Rasulullah agama aja ditentang jangan pian yang menentang agama kalau pian kada senang maaf dengan laki pian lebih baik pian minta cerai agar senang tapi laki pian mau ongkosi lawan pian mau ongkosi ya tapi untuk dari itu mulai apa adanya tuh tak bagi-bagi dulu memang tak bagi-bagi apa ini minta maaf ibu-ibu dulu lah ulun mah ada dalam bulan-bulan ini kurang petak kono itu sama juga ada adil aja bukan dibagi rata salah
Nah adil itu bagi para seakan-akan hukum manusia lebih hebat daripada hukum Allah. Ada sadar kata-kata itu. Ada aja, tapi karasi itu mah harus bagi rata. Jar ulun terserah pian, nang bagus, nang jujur, nang berkah hukum para itu. Hukum Allah bagi rata hukum menurut kita. Silahkan yang bagi rata. Biar kau lah guru mahadirinya pembagian rata ada guru mahadiri. Kadang kami jemput beruai, apalagi dijemput datang seorang jauh pada hendak, apalagi dijemput. Dasar pengerasan guru nih, pengerasan yang jujur, yang salah siapa? Oke, ibu, kalau pengarasan yang jujur, yang salah siapa? Yang salah tuh mengarasi yang salah. Itu yang salah. Salah digarasi, itu yang salah. Kalau mengarasi yang jujur, itu orang menegakkan kebenaran. Malih lo. Kita menghadir. Ayo tanggung jawab kita, urusi bini kita, urusi anak kita, urusi keponakan kita. Andai kata ada ditakdirkan Allah, urusi dan sanak sebab kita. Kalau dan sanak si ibu lain, itu ada suaminya tuh, ya ada. Nah, dan sanak si ibu berarti ditakdirkan Allah, mama kita dua punya suami pertama bercerai, habis masa iddah, balaki pulang, beranak. Nah, anak terdahulu dari suami si A, kemudian si A meninggal atau cerai, kawin lagi dengan si B. Nah, si B ini punya anak. Nah, si B ini punya anak. Nah, lalu dan sanak dari laki terdahulu lawan dang sanak apa lawan anak namanya saudara seibu. Jadi kalau saudara seibu tidak ada itu dari suami yang terdahulu atau dang sanak suami terdahulu, dia jalurnya lain. Jelaskan ini. Bapak Ibu, lihat biar masa bulan sampai yang dia puasa amal biar baik. Tapi anak kita, keponakan kita, bini kita mau buka aurat keluar rumah, maka bisa bermasalah biar nanti di pengadilan Allah. Buka-bukaan bini kita kepalanya. Nah, kayak apa? Ngalih boleh. Buka-bukaan kepalanya keluar rumah. Betul. Aina pulang gue maaf, besok Sabtu di halaman rumah orang lewat bakar rudung ada dada tabuka angkat kalau dadanya telapangannya tuh kalau kami bubir kenapa? Hah? Oh, ini kelihatan ini nih besar sapu, 4 bulan nanging teh besar sapu. Lalu lalang Udin lalu lalang berapa kali lalu lalang Udin siapa lalu lalang sambil bahasa sapu ada sadar itu 4 bulan bahasa sapu. Berarti guru ini melihat alhamdulillah ada pernah melihat tahun dia punya melihat guru tak lihat toh ada dosa nyata lihat
Tapi gue terlihat berendam berdosa. Kayak apa lagi? Ya kadang-kadang bibinian gue kada sadar. Coba bangkitkan kaki sedikit di sininya. Lalu apabila kita tunduk itu ada kelihatan. Namun saya lawan anak, lawan bini, lawan kemanakan. Sama aja Bapak Ibu kita badadang sanakan itu sama. Badadang sanakan. Ada nang kada nyaman, takut bagaimana. Ada nang nyaman, dukung. Ayo badang sanakan, ayo badang sanakan angkat ya Pak. Itu tanggung jawab aku. Ulun memanggil guru, ulun abah, abah, guru ulun memanggil ulun anak. Sidin ada tanggung jawab. Wajar ya sidin ada tegas lawan ulun. Pernah ulun dimarahi guru ulun. Takjub ulun baik-baik. Ada sekeras ini marahnya sidin lawan yang lain, lawan ulun marahnya luar biasa. Rumah ayo ulun tak asrama bulik 2 hari ulun baik kada ketemu guru kada nyaman tuh Bang. Kada nyaman ulun nih dimarahi rasa apa hati nih sakalinya terjawab hari ketiga sidin datang ke asrama. Ulun kada tersinggung kada, tapi kada pernah ulun dimarahi seperti ini. Tapi pak ulun lalu disidin. Aku memarahi yang lain pasti hilang, jauh tersinggung. Kalau aku memarahi anakku, aku mencoba mentes bujur. Kada aku dianggapnya abahnya atau kada. Bujur kada. Kalau ikam menganggap aku abahmu, abah angkatmu, wajar aja aku marahi kamu. Kalau aku memarah yang lain hilang, pasti tersinggung, pasti bejauh. Supaya mental itu kuat. Pian nah dimarahi abah mama pian, abah mama kandung nang hadir. Bisa lah pian lagi sejak kecil dipukul kuitang, bisa ada dijewer kuitang, bisa ada. Bisa. Nah, itu tanda kuitan sayang. Tapi wajah ini Bang dijewer kuitan teringat bisa ada. Ada bisa lagi kuitannya ada dah. Nah, yuk Bapak Ibu. Nah, dijaga anak-anak kita, jaga bini kita, dijaga keponakan kita, dijaga dangsana kita sebapak. Ini yang penting Pak Ibu. Maka dua anggota ini, nah telapak tangan ini Bapak Ibu nah sama ini dua anggota ini bukan aurat di dalam sembahyang. Berarti hukumnya sah. Dan yang lain daripada dua ini sekaliannya aurat perempuan di dalam sembahyang hingga rambutnya ibu-ibu rambut dia dalam sembahyang jangan kelihatan. Makanya ibu-ibu benapa tuh ciput apa itu talakong lah. Nah itu apabila kelihatan rambut pian waktu sembahyang batal sembahyang. Betalakung itu atau ciput lah ngarannya lah ciput lah.
Nah, itu menutup rambut yang di kepala, di atas dahi. Pakai mukana menutupi rambut yang samping. Berarti kalau pian gue sembahyang, minimal dikontrol dahulu muka pian tuh kalau ada rambut. Tapi guru ini sahlai aja, sahlai itu aurat kada, aurat juga. Kalau ini maafi guru gue, nah dimaafi aja, ada. Nah ini penting lah. Dan batin tapak kakinya, batin tapak kakinya, batin tapak kaki, iya telapak kaki. Nah telapak kaki kita nih, nah ibu-ibu nih, ibu-ibu, berarti kaki pian di dalam mukena pian. Apabila kelihatan tapak kaki pian, waktu sujud cepat-cepat ditutup pakai mukena. Kalau pian kawan ternyata ada dibiarkan juga kaki itu terbuka, tapak kaki bakal karena membiarkan aurat terbuka. Kalau auratnya terbuka, tutup cepat-cepat, dimaafi. Nah ini penting juga. Mungkin mukananya terlalu pendek sudah. Kalau ini misalnya ditakutkan buai mukana pian waktu pian rukuk lah kelihatan tumit pian, tumit kaki pian. Nah paling bagus pakai kaos kaki. Ini waktu sembahyang lah. Banyak masalahnya ya Allah. Tetapi memadai sah aja ia menutup. Nah, menutup tapak kakinya dengan bumi pada ketika berdirinya. Nah, waktu berdiri kayak ini lah Bapak Ibu, ibu-ibu. Muka napian tuh pas. Muka napian tuh pas waktu pian berdiri. Tapi tapak kaki pian terbuka, tapi tapak kaki pian berdiri waktu pian berdiri sembahyang itu menyentuh sajadah ada. Nah waktu berdiri tadi muka pian pas kaki pian, waktu berdiri tadi tapak kaki pian di sajadah. Sajadah itulah sudah menutupi tapak kaki pian. Karena apabila sujud tapak kaki pian terbuka, seperti ditutup lawan mukana. Bukan aja guru pas-pasan, mempas guru. Waktu berdiri pas. Penutup kaki pian adalah sajadah pian. Ya bumi tadi. Waktu rukuk tumipin kelihatan. Ba'anu sedikit, kenapa caranya? Berendah sedikit. Awak. Berendah itu kayak ini lah. Nah, hati. Ini takana mukanya mempas. Laki kalau memperhatikan kah bini, nah alihlah bini pulang berdiam dia, abahnya tukarakan kalau mukana abahnya, jadi mukana ulun, nah ada aja coba, bini itu jadi sambung dijahit, ini kain nah dasar bisi laki kikir pelit meditengken pamalar. Nah ini misalnya lah. Nah, ini boleh berdiri kayak ini ibu-ibu penting nih. Nah, ini boleh berdiri contohnya kayak ini nah berdiri. Nah, ada kalau kaki ini ada. Nah, tapak kaki ini sudah penutupnya yang kita injak. Nah, sekalinya waktu rukuk niki sampai berdiri nang normal. Muka ini aja bang guru berdiri kan normal pulang.
Nah, mau berdiri kan kelihatan ulun kaki nih. Ini kisah berdirinya yang normal. Nah, tak tutup kalau nih. Sekali waktu rukuk, Allahu Akbar. Nah, betunduk kayak ini pulang. No. Diisi laki pamalar Pak. Nah, ini aja nah, rukuk sami Allah liman hamidah. Sujud Bapak Ibu. Nah, sujud Allahu Akbar. Kelihatan kalau nah tutup lagi. Nah, hati-hati tiga kali gerak berturut-turut. Nah itu aja sudah. Nah ini nah aja. Ya. Nah, berapa kali gerak itu bisa batal. Pakaian yang paling hebat bagi perempuan tuh kalau memperhatikan mukananya dulu, itu berarti ada untuk menyelamatkan sudah. Mukana itu pakaian takwa dalam menghadap Allah. Pakaian yang paling mahal tuh Pak Ibu, nang kita bawa sembahyang. Pakaian perempuan yang paling mahal yang pin menghadap Allah sah ibadah. Tapi wah ini ada yang pakaian dibilang paling mahal, tapi berbuka-bukaan mahal benar gue. Itu pakaian nang maulanya pamalar orang kain. Nah ini kita Pak Bapak Ibu lebih baik kita disambat orang dipadahkan orang anu jalan. Kami bisa Pak Ibu dahulu lawas kejadiannya sudah lewat di Murjani itu dulu ulun waktu itu berkendaraan juga ada acara di sekitar belakang kantor wali kota situ. Bubuhannya nih anak Murjanian. Kita kan tahu buatannya Murjani di situ. Kita ke situ nyujar bapak. Nah, situ banyak orang berjualan. Kalau baik-baik, kendaraan membuat terbang nih. Kawan ini bergemisan, ulun pakai sarung ya, bisa bergemis beri sarung tuh pak. Makanya ada nama mujiaki, malaikat lewat. Malaikat lewat kawan ulun ini ada nama harate. Nah ini harate hadaunya. Ngalihnya juga penyinggungan nih ya. Pas belakang kantor DPR tuh ada tuh kantor DPR yang rancak orang pengantinan Bina Satria lah. Kan belakang tuh ada tuh kantor pangan apa tuh? Di sebelahnya tuh Telkom. Sebelah kanan tuh Telkom. Situ ada orang buang-buang sampah. Majunya itu kantor pos. Iyalah. Yang warna oranye tuh. Inya ilmu karate lagi hijau. Pondok pesantren Darussalam itu ada di Tanjung Lebar. Kawanan ini terbangan kita umpan juga, tapi kita membawa aman. Siapa yang ada malaikat? Kami. Turun pada kendaraan, ini dibawa. Apanya? Orang bagus kalau dipanggil malaikat tuh daripada dipanggil hantu liwatannya. Nah, emang mau apa gue? Jalur nggak mana ke sana. Kita jadi ikut ke sana. Kita bawa ke sana. Di Murjani bakal lahir ngali kurang banyak. Goynya Pak Ibu ke belakang. Musuhnya berlima. Gebraknya dua kali gebrak. Apa? Ya. Nah, jangan lagi jangan yang ketiga macam-macam. Nah itu bang,
Dua kali gebrak jangan beri mana tekapar langsung. Kalau ikam hendak ketemu aku antasan, nah orang yang disambet dia naik, berikan lagi pulang, pulang, pulang cepat, berikan lagi. Nah, bagus kira dipanggil orang malaikat. Nah, bagus kira daripada dipanggil orang iblis. Nah, jangan penipuan kita hidup selama bagus. Ulun aja bapak ibu pernah mau tuh ditambah bersarung ya Banjarmasin ada keluarga di Bumi Mas pada itu lain pengajian Ustadz Pamsori itu kan tidak lain Bumi Mas juga pemukanya itu ke mall dibawa keluarga bersarung nukar buku di Gramedia waktu itu sekalinya titip barang bapak ini berurut kah padahalnya berurut besarung ini di padahalnya berurut jakanya halal ulun kain lihat di urutnya ada kan artinya kita nih kalau pakaian takwa kurang meremehkan ada apa kita dalam kebaikan selama kita diridhoi Allah orang menghina kita biasa nang berbahaya tuh kita dimurkai Allah orang memuji kita Allah murka kita sakanya kita dipuji manusia ini manusia yang memuji kita ini menjerumuskan tapi di ketika kita dalam kebenaran dihina orang ada apa-apa jangan dilayani nya hilang sorangan lagi nah. Nang menghina-hina habaib pas haul solo banyaknya manusianya apa apalagi Habib Umar Hafiz memuji Wali Songo dasar Wali Songo itu dipuji dasar alim Wali Songo nah ada nih kalau memang juriatnya Wali Songo kenapa maka kelakuan kada seperti juriat letunya dahulu memalukan mengaku juriat Wali Songo kelakuan kada sesuai nah paling bagus jangan mengaku kayak itu tuh akhlak Bapak Ibu lihat Habib Umar Hafiz akhlaknya mulianya akhlak beliau pantas beliau ulama dunia sekarang ini ulama dunia pantas nang kociak tuh ya kata dalam tengkorong teriak-teriak itu nah kita harus menilai akhlaknya Habib Umar Hafiz waktu menyampaikan tausiah beliau memuji dengan Wali Songo juriat Wali Songo menghina sikit ya kan kealimannya berbeda sudah keberkahannya beda nah kalah sudah nah di situ kita Bapak Ibu salah nang mahina itu salah nah kembali lagi kita Bapak Ibu lah masalah aurat tadi nah, harus kita apa namanya tuh kita pelajari puji-puji nah kemudian lagi tetapi memadailah nah maka jika zahir tapak kakinya kelihatan tapak kakinya atau tumitnya pada ketika rukuknya atau sujudnya batal sembahyang nah jelaskan sudah nih nah kada tahu kalau Bapak Ibu ini ibu-ibu nih kalau kami bapak-bapak buai ada apa kelihatan betis karena aurat kami sampai lutut landau betis kelihatan nih bapak-bapak sembahyang selalu handap aja tapi ke bawah lutut sah sembahyang tapi kadang orang adab bang besar berbaju dalamnya sembahyang nang senet nang itu salah sembahyang lah sah celananya ke bawah lutut sah sekalinya berdangkap menuju sujud rapid robek salah robek salah warnanya
Kancangan jelas saya ke dosa murid kelihatan kecuali belapis kerak ya. Nah tapi belapis bercelana dalam ada kelihatan auratnya kulitnya soft. Nah sakanya kan ingat menjampai pas kada besar dalam batal. Kenapa guru maka batal? Menyentuh daerah pantat yang dekat lubang anusnya batal. Sama aja menyentuh nang di depan kemaluan batal. Nah, itu tuh penting benar tuh. Maka habis adapun auratnya di luar sembahyang. Nah, wallahu a'lam. Apa saja jawabnya. Semua ini waktu. Nah, kayak apa pula aurat di dalam sembahyang dan apa maksudnya di luar sembahyang. Insya Allah minggu depan kita sambung. Al-Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna shihah afiyah wassalamah fid dini wa dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.